Kota Tangsel. Kota Tangsel. Nah, di situ ada pengadaan baju segala macam dan lebih besar daripada pengadaan jalan. Nah, gitu. makanya itu boleh gitu. Itu berhak boleh. Artinya apa? Artinya satu gubernur nih, ayo. Yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Laporan, saya ngecek data, kan itu kan ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap, kan gitu loh, 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito, kan gitu. Nah, saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Ya itu tadi. Ya, memang ya ada, ini tadi pelajaran bahwa keterbukaan informasi terhadap keuangan daerah dan keuangan negara itu sudah waktunya memang. Jadi ini bukan soal ini pemahaman dari kepala daerah dan elit-elitnya saja atau orang-orang tertentu, tapi semua masyarakat harus tahu. Dan ini pelajaran paling bagus menurut saya. Kalau Pak Purbaya sudah membuka APBN itu setiap bulan kepada wartawan, ya pasti daerah juga harus dibuka juga. Jadi kalau gitu. Pak Purbaya ada bilang APBN kita, maka bikinlah preskon tiap bulan APBD kita. Betul, APBD kita. Udah direspon begitu. Jadi tidak adanya. Kalaupun nanti ada selisih data ya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, jadi uang kita segini, kita pakai belanja pegawai segini, sisa begini, kita akan pakai ini. Nah, kalau udah mau begitu, top. Itu bagus. Menurut banget. saya ini iklim yang baik. Nanti kita tanya sama Komisi Informasi Publik ya, dan KI, Komisi Informasi, kalau kita bertanya soal keuangan negara atau keuangan APBN, APBD, kita datang ke gubernur, nanya posisi keuangan kita berapa, itu masuk informasi yang dikategorikan rahasia atau tidak. Ya. Gitu, karena kita udah ada undang-undangnya dan masyarakat banyak yang belum tahu bahwa kita berhak bertanya terhadap lembaga-lembaga negara tentang apapun. Ya. Bahkan kabarnya Mas, kita boleh tanya ke partai politik, uang Anda berapa sekarang? Boleh ya? Boleh. Dan harus dijawab. Karena partai politik menerima dana APBN. Iya, iya. Gitu, dan harus dijawab gitu. Jadi kita boleh bertanya apapun, ada mekanismenya, kita lapor, kita bikin surat gitu, nanti mereka akan menjawab. Dan kalau ternyata mereka tidak menjawab, kita berhak menggugat. Nah, itu. Kita boleh menggugat, nanti ada pengadilannya khusus untuk pengadilan Komisi Informasi, Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan gitu. informasi. Nah, ini jelas. Artinya kan ini memang kontrol masyarakat, kontrol publik terhadap negara itu semakin bagus ya. Artinya semua aturan sudah ada, tinggal bagaimana kita menggunakan dan mengedukasi. Jadi jangan sampai pejabat publik itu tidak tahu atau bahkan mau main kucing-kucingan gitu ya terhadap data yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kalau pejabat publik apalagi, mau partai politik aja boleh ditanya. Pejabat publik gimana? Uang saya di mana? Kenapa pembangunan bantaran sungai di tempat saya lama? Itu layak dijelaskan. Sebenarnya udah pernah dipelopori sama mantan artis cilik ya, Leoni. Oh iya. Yang dia mengkritisi APBD atau item keuangan yang ada di provinsi Tangsel, di wali kota Tangsel. Kota Tangsel. Nah, di situ ada pengadaan baju segala macam dan
lebih besar daripada pengadaan jalan. Nah, gitu. Makanya itu boleh gitu. Itu berhak boleh. Artinya apa? Artinya penyusunan keuangan negara ini sekarang harus terbuka. Ya. Keuangan daerah juga harus terbuka. Kalau perlu melibatkan masyarakat. Jadi disitulah tempat yang biasanya dijadikan kong kali kong untuk melakukan korupsi, penyimpangan, semua bermula dari itu disebutnya istilahnya itu gini. Misinformasi lah ya, kira-kira gitu ya, yang akan digunakan orang untuk melakukan itu gitu. Jadi dibiarkan orang itu bingung. Jadi ini benar apa nggak benar gitu kan. Nah mungkin sekarang waktunya kita harus menuntut keterbukaan itu memang harus benar-benar jadi jadi pilihan kita untuk memantau pergerakan keuangan di daerah dan di negara. Ini awal yang bagus juga Mas, bahwa keterbukaan informasi keuangan daerah itu mesti dibuka. Bahkan juga termasuk kalau mereka punya tender dari proyek yang APBD yang mereka punya, apa aja tendernya, siapa aja yang ikut, sampaikan supaya tidak ada kecurigaan dan semua orang bisa terlibat. Jangan sampai di satu daerah vendor yang ikut itu lagi berulang terus. Bahkan ada satu vendor yang punya 4 perusahaan dengan pemilik yang sama, perusahaan boneka dengan pemilik yang sama, cuma sekedar buat syarat. Jadi ini apa yang langkah yang dilakukan Pak Purbaya dengan menyampaikannya langsung ke publik tanpa tedeng-aling-aling itu bagus. Ini sesuatu yang mesti kita dukung. Nah problemnya, keberanian Pak Purbaya ini, apakah dia akan didukung oleh teman-temannya atau orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan menteri yang selonong boy begini? Apa yang ada di pikirannya itu yang diucapkan, apa yang dibilang tidak benar itu langsung diucapkan ke publik. Pasti ada orang yang tidak terganggu. Iya. Sudah beredar tuh video-video. Ya. Dia nggak diajak ngobrol katanya. Dikucilkan, ditinggalin. Ya mungkin itu bagian dari sikap yang ditunjukkan lah ya. Mungkin siapa tahu ini satu era baru, era keterbukaan baru yang dimulai dari seorang Menteri Keuangan gitu. Nah mungkin kementerian-kementerian lain juga mungkin saya rasa ada juga yang sudah memulai gitu, cuman gayanya beda-beda gitu. Dan mungkin wilayahnya kurang terekspos gitu ya. Misalnya mungkin kemarin di Kementerian Pertanian gitu yang sudah melakukan banyak hal, cuman memang isunya kalah dengan dari yang bidang keuangan. Karena Kementerian Pertanian itu dianggap isunya untuk petani. Padahal isu petani itu akan berdampak pada persoalan pangan yang juga kita nikmati. Betul. Kalau petani tidak sejahtera, maka udah otomatis berasnya berarti harganya mahal gitu, dan produksinya juga berkurang dan dampaknya juga buat kita gitu. Karena yang selama ini terjadi adalah harga beras mahal, petani tetap miskin. Ini kan anomali kan. Jadi gini, terus yang kaya siapa? Harga beras mahal, petani miskin. Beras melimpah, harganya mahal. Memang aneh negeri ini. Di mana-mana orang kalau stoknya melimpah, harganya murah. Makanya. Ini stoknya melimpah, kok harganya mahal. Harganya nggak turun-turun. Barangnya langka. Gimana ini? Berarti ada yang nahan. Ada yang nahan gitu. Ada juga yang panen di satu daerah, panennya udah mau panen, pupuknya baru datang. Akhirnya pupuk subsidi dijual ke tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Memang ini waktunya harus ditertibkan semua lah kalau menurut saya. Karena kalau sudah 1 tahun Pak Prabowo memimpin, ya mau tidak mau yang begini-begini harus dibereskan semua. Berarti Pak Prabowo butuh striker lagi ya? Ya, strikernya kurang nih kayaknya. Kalau mau cetak gol lebih cepat 8%, 2029 ya. Ya harus lebih cepat lagi pergerakannya. Saatnya pemain cadangan dikeluarkan. Kalau yang kelihatannya udah letoy-letoy, lemah-lemah ganti aja. Ruang ganti aja. Kan kemarin dalam pidato 1 tahun Prabowo Gibran, Prabowo bilang ngomong gini. Ya, masih disimpan kan ada striker ya? Saya ini ibarat manajer timnas. Ada striker, ada yang bertahan, ada cadangan. Gitu. Nah mungkin strikernya itu Purbaya, Jampitsus,
Syafri Samsudin, Amran Sulaiman gitu. Kemudian ada yang disuruh bertahan. Terus ada cadangan-cadangan yang masih disimpan. Nah, kalau dia manajer tim, kan dia udah tahu dong mana menteri-menteri yang jarang latihan, yang sering cedera. Cedera itu maksudnya ngomongnya sering ngaco. Yang sering kepleset, lari dikit kepleset, lari dikit kepleset. Bangunnya siang jadi malas latihan gitu. Atau tidak disiplin. Orang lagi pada kerja dia main domino gitu. Itu memang harus segera dibereskan. Jadi bukannya latihan malah main kartu. Nah, kelihatan tuh. Nah, kalau memang mesti diganti di ronde berikutnya, ya segera ganti aja gitu. Kalau nggak timnya kalah terus. Jadi gini ya, tadi intinya adalah bagaimana bisa dipertanggungjawabkan uang-uang yang tersimpan itu agar pemandangan orang kesulitan nyari kerja itu bisa ini. Miris juga kita. Miris juga ya. Gitu ada satu toko yang mencari kasir ya. Kasir itu yang datang tuh ratusan bahkan ribuan. Padahal yang diperlukan cuma 3-4 orang gitu. Ini kan tandanya orang butuh kerja. Tandanya lapangan pekerjaannya susah karena memang tidak ada pergerakan ekonomi di sana gitu. Nah, kan kalau Pak Purbaya kan jelas kan 200 triliun diambil, digelontorkan ke bank agar jadi punya dampak ekonomi yang baik di masyarakat. Ya, berarti kan harus banyak perusahaan-perusahaan yang mendapat proyek kan. Betul. Karena kalau perusahaan dapat proyek, kan dia butuh tenaga kerja. Dan kalau dia mau bikin proyek, kan dia butuh dana. Benar. Jadi bisa ngambil di bank. Nah, itu yang diharapkan ekonominya itu berjalan, ekonomi berputar. Daripada duitnya disimpan, mengendap, nggak ada gunanya, cuman dinikmati orang-orang tertentu, selisih bunganya dinikmati, dan selisih bunga itu bisa dipakai buat CSR. CSR itu dipakai buat bagi-bagi buat para politisi dan para elit saja. DPRD. Sementara dananya itu biar disimpan di situ aja. Rakyat tidak merasakan dampak dari APBN atau dari APBD yang ada. Jadi ingat nih, publik udah semakin pintar, udah semakin kritis, dan publik udah makin tahu dengan keterbukaan yang disampaikan oleh Purbaya Yudisadewa. Jadi ada orang bilang, tolong mobil B19 kasih jalan. Karena dia sedang memperbaiki ekonomi RI. Iya, bener ya. Saking gitunya ya. Sampai sebegitunya karena mereka rindu dengan sosok yang seperti itu. Yang genuine, yang tanpa pamrih gitu ya. Selama ini ya kita. Tapi di sisi lain ada juga yang dibuat meme setiap hari itu. Oh iya. Yang ada mandi, aduh, pokoknya serem dah. Ya itulah publik sekarang gitu ya. Mereka tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Mereka akan menyampaikan aspirasinya secara cara mereka. Ini Gen Z ya, mungkin Gen Z yang gimana. Mereka udah tahu lah cara menyampaikan aspirasi, mengkritiknya itu lebih terang-terangan lagi gitu. Ya, benar. Dengan cara-cara mereka. Dan saya pikir kepala daerah dimanapun juga harus adaptif terhadap perubahan itu. Kalau tidak, daripada nanti dibuat meme, daripada nanti dihabisin di ruang publik, ya janganlah. Makanya harus segera keterbukaan itu harus dilakukan. Tidak bisa lagi. Eranya udah berubah nih. Eranya sudah berubah, udah pasti berubah. Eranya udah berubah. Tidak seperti dulu lagi yang sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan, ya nyari ruang gelap, wilayah abu-abu, udah nggak bisa lagi sekarang. Data udah ada, semua bisa akses. Semua bisa lihat ini, ya. Kita lihat semua ini ada berapa di situ. Dan orang sekarang sangat mudah mengakses media termasuk ya. Untuk menyampaikan data juga ke kita semua, ada ngasih data-data juga banyak. Tentu ini era baru menurut saya dalam pengelolaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Oke. Gitu. Oke, Mas. Ya, teman-teman, sebelum kita tutup, saya mau ambil quote dari Menkyu kita yang baru. Mari kita kerja keras untuk kaya bareng-bareng. Penting. Ya, kayanya bareng-bareng. Jangan kaya sendirian karena itu akan bermasalah. Ya. Oke, sampai jumpa di The Comment besok. Bye-bye.